Bansos senilai 5 juta rupiah bagi keluarga penerima manfaat yang ada di DTKS dan juga terdata sebagai pemegang Kartu Indonesia Sehat PBIJK. Tak hanya itu, sedikitnya 4 bansos bisa didapatkan bagi yang beruntung yang juga sebagai pemegang Kartu KIS PBIJK. Nah, sebelum mengakhiri jabatan Presiden Republik Indonesia, Presiden Jokowi memberikan kenang-kenangan bagi pemilik kartu BPJS gratis atau KIS PBIJK berupa bantuan sosial yang ada dalam kartu KIS. Dan tidak hanya itu, beberapa bantuan sosial sudah bisa didapatkan oleh peserta BPJS KIS JKN kepada pemegangnya. Mungkin tidak disadari ya, perhatian pemerintah mengenai bantuan sosial yang diterima selama ini. Namun baru disadari ketika bantuan yang diterima tidak aktif lagi. Nah, oleh karena itu bagi teman-teman pemilik kartu KIS BPJS JKN yang perlu diketahui, bantuan yang diterima secara otomatis bagi pemegang kartu KIS JKN bila memenuhi persyaratan. Oleh karena itu jangan kemana-mana, simak informasi lengkapnya setelah tayangan singkat berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik bagi penerima BPJS gratis, ternyata di dalam kartu KIS-nya terdapat bansos. Dan bagi pemegang KIS BPJS gratis dari pemerintah berpeluang untuk mendapatkan 4 bansos dan BLT termasuk bantuan senilai 5 juta rupiah. Karena penerima bansos ini adalah menggunakan data yang sama bagi pemilik kartu KIS PBIJK. Nah, mungkin teman-teman yang belum memahami betul apa itu kartu KIS. Nah, kartu KIS ini biasanya disebut dengan kartu Jokowi karena program kartu KIS diluncurkan di saat pemerintahannya. Presiden Joko Widodo memastikan program Jaminan Kesehatan Nasional atau Kartu Indonesia Sehat JKN KIS dapat dimanfaatkan dalam penanganan beragam jenis penyakit termasuk sakit jantung dan cuci darah. Hal itu disampaikan Presiden saat bersilaturahim dengan peserta Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat JKN KIS di Gor Asber Nasution, Kota Tebing Tinggi, Provinsi Sumatera Utara pada hari Rabu 7 Februari 2024. Kalau kita sakit jantung tidak ada ini, bayarnya bisa puluhan ratusan juta. Apalagi dibawa ke Jakarta bisa ratusan juta. Oleh sebab itu, kita patut bersyukur ada Kartu Indonesia Sehat BPJS, tapi pengennya kita. Nah, bagi penerima bantuan JKN KIS ini adalah hadiah di masa pemerintahannya dan kenang-kenangan dari Pak Jokowi saat beliau pensiun dari Presiden. Penerima BPJS gratis mungkin tidak mengetahui bahwa kartu KIS adalah salah satu bantuan sosial yang diluncurkan pemerintah melalui program bantuan sosial PBIJK atau penerima bantuan iuran jaminan kesehatan di bidang pelayanan kesehatan. Nah, bansos PBIJK adalah singkatan dari bantuan sosial penerima bantuan iuran jaminan kesehatan. Mengacu pada Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional, bansos PBIJK hanya diberikan kepada masyarakat yang kurang mampu dan fakir miskin. Dengan persyaratan utama adalah warga yang tentunya sudah terdaftar pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS milik Kementerian Sosial Republik Indonesia. Nah, jika seseorang tercoret dari data DTKS, maka semua bansos dari pemerintah akan ikut terhapus. Bansos PBIJK adalah bantuan yang diberikan oleh pemerintah untuk rakyat Indonesia di sektor kesehatan. Mereka yang terdaftar bansos PBIJK akan mendapatkan bantuan iuran BPJS Kesehatan. Nantinya bantuan ini tidak diterima langsung oleh penerima, melainkan dibayarkan pemerintah kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Kesehatan. Melansir laman resmi Kementerian Kesehatan RI, ada beberapa kriteria penerima bansos PBIJK dan berikut kriteria penerima bansos PBIJK. Nah, yang pertama, kriteria fakir miskin dan orang tidak mampu ditetapkan oleh Menteri Sosial setelah berkoordinasi dengan menteri dan atau pimpinan lembaga terkait. Yang kedua, hasil pendataan fakir miskin dan orang tidak mampu yang dilakukan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik BPS diverifikasi dan divalidasi oleh Menteri Sosial untuk dijadikan data terpadu.
Yang ketiga, data terpadu yang ditetapkan oleh Menteri Sosial dirinci menurut provinsi dan kabupaten kota dan menjadi dasar bagi penentuan jumlah nasional PBI jaminan kesehatan. Yang keempat, Menteri Kesehatan mendaftarkan jumlah nasional PBI jaminan kesehatan sebagai peserta program jaminan kesehatan kepada BPJS Kesehatan. Untuk meningkatkan akurasi data penerima Bansos PBIJK, Kementerian Sosial Republik Indonesia akan memastikan integrasi antara data terpadu kesejahteraan sosial DTKS dan nomor induk kependudukan NIK yang terdaftar di Dukcapil. Data yang tidak padan dengan NIK di Dukcapil tidak bisa diberikan bantuan. Data yang belum padan ini harus dikeluarkan. Sebabnya bisa karena pindah segmen, meninggal dunia, data ganda, atau mungkin sudah tidak lagi termasuk kategori orang miskin. Demikian kata Menteri Sosial Tri Risma hari ini seperti dikutip dari website kemensos.go.id. Nah, bagi penerima bantuan KIS PBIJK karena telah terdaftar di data terpadu kesejahteraan sosial, tentunya ini berpeluang untuk mendapatkan beberapa bansos dari pemerintah yang bisa dicairkan secara bersamaan dalam satu periode penyaluran. Nah, teman-teman, di sini saya akan memperlihatkan teman-teman salah satu sampel KPM yang menerima 4 jenis bantuan sosial yang diterima dalam waktu relatif bersamaan. Nah, teman-teman bisa melihat tangkapan layar bagi penerima bantuan kartu KIS PBIJK. Di sini saya mencentang beberapa bantuan sosial dari Kementerian Sosial yang didapatkan secara rutin bagi penerima PBIJK dan juga yang telah dicairkan berupa bantuan langsung tunai BLT. Nah, untuk BLT pencairannya tidak secara rutin, tetapi hanya diberikan ketika ada suatu peristiwa atau kebencanaan, sehingga pemerintah memberikan bantuan tambahan berupa BLT kepada keluarga penerima manfaat yang tentunya terdata di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS. Nah, bagi keluarga penerima manfaat atau KPM penerima bantuan jaminan kesehatan, maka secara otomatis yang diterima adalah bantuan iuran yang dibayarkan oleh pemerintah ke perusahaan BPJS. Agar bila teman-teman berobat ke fasilitas kesehatan, tidak perlu membayar sendiri biaya pengobatan, baik untuk di puskesmas maupun rumah sakit rujukan BPJS, karena sudah ditanggung oleh BPJS sebagai penjamin kesehatan teman-teman. Nah, bila teman-teman sudah mengetahui bahwasannya tercatat sebagai penerima BPJS yang mana pemerintah itu membayarkan iurannya Rp42.000 per bulannya untuk per orang, bayangkan teman-teman jika dalam satu keluarganya itu terdapat 4 atau lebih anggota keluarga yang kesemuanya itu dibayarkan iurannya oleh pemerintah. Jadi tinggal dikalikan saja berapa penerima bantuan PBIJK dikalikan Rp42.000 per bulannya. Nah, kemudian penerima PBIJK karena sudah terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial atau DTKS, maka itu tentunya berpeluang untuk mendapatkan bantuan sosial seperti bantuan program sembako dengan nilainya bantuan itu sembako BPNT Rp200.000 per bulannya dan tentunya dicairkan secara rutin. Nah, untuk pencairan yang dinantikan yang akan segera cair adalah bantuan program sembako BPNT di kartu KKS untuk alokasi Juli Agustus senilai Rp400.000 dan yang pencairan di PT Pos untuk 3 bulan alokasi Juni sampai dengan September dengan nominal Rp600.000. Kemudian bantuan selanjutnya yang berpotensi didapatkan bagi penerima PBIJK jika memiliki kategori anak sekolah, balita, lansia bisa mendapatkan bantuan PKH yang dibayarkan sesuai dengan jumlah kategori keluarga yang memenuhi syarat. Dengan nilai bantuan itu bervariatif. Untuk pencairan yang dinantikan penyalurannya ini untuk PKH itu untuk alokasi Juli-Agustus 2024 untuk KKS dan yang pencairan di PT Pos untuk 3 bulan yakni alokasi bulan Juni sampai dengan September. Yakni alokasi bulan Juli sampai dengan September. Kemudian bagi penerima PBIJK karena tentunya ini sudah terdaftar di DTKS, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, maka juga berpeluang untuk mendapatkan bantuan PENA, Pahlawan Ekonomi Nusantara. Nah, bantuan PENA ini adalah bantuan modal usaha berupa barang dan dukungan untuk usaha atau rintisan usaha.
Program Pahlawan Ekonomi Nusantara atau PENA memberikan bantuan permodalan usaha maksimal 5 juta beserta pendampingan kepada penerima bansos. Dengan program PENA diharapkan dapat memberikan bantuan yang lebih berarti dalam upaya mengatasi kemiskinan ekstrem. Untuk dapat mengikuti program PENA, KPM harus memenuhi kriteria dan persyaratan yang telah ditetapkan seperti sudah memiliki usaha, kemudian memiliki usaha rintisan yang dapat dikembangkan, serta memiliki usia produktif. Proses pendaftaran melalui pengajuan proposal bantuan penguatan produksi dan proses asesmen oleh SDM pekerja sosial di daerah masing-masing. Demikian informasi kali ini, semoga informasinya bermanfaat. Saya cukupkan sampai di sini, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.